Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdina Wardatul Amalia, NIM E 2019-1090, Prodi Perbankan Syariah 2. Sini saya akan mereview 3 video dari teman-teman saya untuk memenuhi UTS dari Bapak Abdul Wadud Nafis. Yang pertama, saya mengambil video dari Eka Puspita Sari tentang pengantar umum ekonomi makro. Ekonomi makro itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Oikos sendiri berarti rumah, sedangkan nomos tatanan, peraturan, dan juga bisa hukum. Jika digabung berarti pengelolaan manajemen rumah tangga. Ilmu ekonomi itu sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengelola atau mengalokasikan sumber daya yang ada sehingga mencapai tujuan tertentu. Pembagian ilmu ekonomi itu ada 3. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ilmu ekonomi teori. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif. Apa sih itu ilmu ekonomi deskriptif? Yaitu kajian yang memaparkan apa adanya pada masa tertentu. Yang kedua ilmu ekonomi terapan, yaitu cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan ekonomi pada rumah produksi. Yang ketiga ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori itu cabang ilmu ekonomi yang membahas tentang gejala yang timbul akibat perbuatan manusia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada pada masyarakat. Ilmu ekonomi teori itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Adapun konsep-konsep ekonomi mikro, yang pertama pengeluaran dan pendapatan, yang kedua inflasi dan deflasi, yang ketiga pengangguran, keempat uang dan fungsinya, dan yang terakhir permintaan agregat dan penawaran agregat. Untuk materi yang kedua yaitu konsep dasar ekonomi Islam, video dari Sulfa Ulin Nuha. Definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Dan ilmu ekonomi Islam itu sendiri adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai suatu falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Al-Sunnah, dan Al-Ijma'. Perbedaan ilmu ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama dari sumbernya, ekonomi Islam itu bersumber dari Al-Quran, ekonomi kapitalis bersumber dari perilaku manusia, dan ekonomi sosialis juga sama bersumber dari perilaku manusia. Yang kedua tentang kompetisinya, ekonomi Islam itu diatur atau dikontrol oleh syariat Islam. Ekonomi kapitalis kompetisinya bebas sehingga melahirkan monopoli. Sedangkan ekonomi sosialis itu tidak ada mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga tentang kesejahteraan. Ekonomi Islam itu kesejahteraannya bersifat jasmani dan rohani, sedangkan ekonomi kapitalis itu hanya bersifat jasmani saja, dan ekonomi sosialis juga hanya bersifat yang jasmani saja. Sumber-sumber ekonomi Islam, yang pertama Al-Quran, 2 Al-Sunnah, 3 Ijma', 4 Ijtihad, dan 5 Qiyas. Yang terakhir dasar-dasar ekonomi Islam, 1 Tauhid, 2 Asidik dan Amanah, 3 Al-Adalah, 4 At-Tawazun, 5 Al-Ta'awun. Adapun karakteristik ekonomi Islam,
Salah satunya yaitu ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Untuk materi ketiga yaitu perhitungan pendapatan nasional. Di sini saya ambil video dari Asmaun Nisa. Pendapatan nasional itu sendiri adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi selama 1 tahun. Konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama, produk domestik bruto adalah produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara atau domestik dalam 1 tahun. Sehingga rumusnya GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing luar negeri. Yang kedua, produk nasional bruto, yaitu produk yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, dijual dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga rumusnya DNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Dan yang ketiga yaitu produk nasional neto, di mana produk nasional kotor dikurangi penyusutan modal, sehingga rumusnya NNP sama dengan GNP dikurangi D. Yang keempat, pendapatan nasional neto, di mana pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sehingga memiliki faktor produksi. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Kelima, pajak perseorangan, di mana jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Rumusnya PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan dikurangi iuran dikurangi laba ditahan ditambah transfer payment. Dan yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan, pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan untuk investasi. Rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Manfaat perhitungan pendapatan nasional: 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam suatu tertentu. 3. Mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Adapun macam-macam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Rumusnya itu Y sama dengan buka kurung P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P3 kali Q3. Yang kedua, metode pendekatan pendapat. Rumusnya Y sama dengan W tambah R tambah I tambah P. Yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah buka kurung X dikurangi M tutup kurung. Pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, salah satunya yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Dan yang terakhir itu sumber-sumber pendapatan nasional. Yang pertama ada ghanimah, 2 sodaqah, 3 zakat, 4 infak, 5 us, 6 zizah, 7 korot, 8 pajak tambang dan harta karun, yang ke-9 wakaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.